Halo teman-teman semuanya, hari ini kita sedang ada di mana? Kalian di cafe sih. Hari ini kita sedang ada di Goodman dan hari ini kita mau interview salah satu manajer cafe Goodman. Benar banget karena kita hari ini mau bahas diskusi soal etika Goodman. Oleh karena itu, yuk kita masuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya bersama dengan salah satu manajer tiket di Cafe Goodman. Ini bisa memperkenalkan dari kita dulu, dari nama, terus catatan, serta mungkin sudah lama jadi cafe. Selamat pagi, saya Andrew. Saya selaku manajer di sini. Untuk masa kerja saya di sini kurang lebih sudah 2 tahun. Mas Andrew ini ada pengalaman lain nggak sebelum bekerja di cafe Goodman? Sebelumnya ada di beberapa tempat, terutama di paling besar sih di PT. Betul. Itu jadi kita. Sebelumnya saya berawal dari nol, dari paling kecil saya dulu pernah jadi office boy, sampai naik ke cook, terus barista. Sekarang manajer. Ya, puji Tuhan. Langsung pertanyaan aja ini. Menurut Mas, apakah keuntungan itu menjadi satu tujuan utama dari perusahaan? Soal keuntungan pasti iya, ya, karena kita jualan pasti mengutamakan keuntungan. Cuman sisi lainnya banyak sih. Sebenarnya kita juga mencari pengalaman juga, relasi, terutama soal bagaimana menjadi pebisnis yang baik dan benar. Nah, paling dari pertanyaan yang tadi terkait tadi kan konteksnya. Kalau selama itu tujuan dari Goodman ini untuk ya bisnis atau untuk tapi ya ada ngasih tujuan lain atau tujuan sosial lainnya yang akan berikan dampak ke masyarakat sekitar di lingkungan yang jadi salah satu tujuan dari Goodman sendiri. Selain profit. Dan Covid kita memberikan kesempatan juga sih buat anak-anak muda ini kan mungkin yang mau mencoba atau mulai belajar sebagai barista itu nggak diwajibkan untuk harus berpengalaman. Jadi mereka bahkan dari belum punya basic sekalipun bisa coba di sini belajar sampai benar-benar paham standar operasional barista itu. Yang kedua juga mungkin dari lingkungan kita mulai mengurangi penggunaan kemasan ya. Take away kita udah pakai yang paper, strawnya juga, dan mengurangi penggunaan take away plastik. Berarti selain profit juga kita juga memberikan kesempatan anak muda yang mungkin belum punya pengalaman bisa belajar bareng. Bagaimana pandangan Masnya terhadap pernyataan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral selain mencari keuntungan? Saya setuju karena itu juga salah satu kewajiban perusahaan, terutama di sini kan ada namanya service charge. Itu selain kita dibayar, kita juga harus memberikan sebuah pelayanan entah ke tamu atau siapapun itu yang datang ke sini. Jadi mereka datang bukan tujuannya bukan cuma untuk ngopi aja, tapi dapat pengalaman. Oh ternyata ngopi di sini tuh asik, pengalamannya bisa dapat pengetahuan juga lah tentang kopi, gimana teknik dan sebagainya. Jadi terbuka ya untuk siapa? Oke, pertanyaan pertama pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Goodman sendiri, apakah sudah berupaya atau sudah berhasil menyampaikan antara sudah terkait atau ada yang merasakan mungkin belum punya pengalaman untuk bisa kira-kira sudah bisa menerima Kalau itu sudah terbukti beberapa staff itu memang berawal dari nol, nggak ada basic, datang ke sini mereka belajar dari nol sampai ya yang dulunya mungkin ada beberapa teknik ya untuk kayak latte art itu datang ke sini belum bisa steam dan lain-lain. Kalau di sini udah bisa beberapa gambar, jadi ada love, tulip, itu basic sih awalnya. jadi benar biasa Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari aku, menurut opini Mas, gimana kalau perusahaan itu cuma mementingkan keuntungan daripada etika? Saya rasa di sini karena memang di awal kita pasti mendapatkan keuntungan besar, itu benar banget. Tapi seiring berjalannya waktu kita pasti juga idealis, kita mengabaikan masukan dari customer, dari karyawan juga. Itu yang membuat reputasi kita di masyarakat, customer itu jadi rusak. Yang kedua juga dengan cuma mengandalkan maksud saya mengutamakan keuntungan, kita jadi tidak bisa berpikir positif ya, karena mungkin dengan cara kita memeras karyawan ini dipaksa untuk kerja lembur atau digaji, kita juga buat karyawan kita jadi tertekan dengan adanya kemauan kita untuk cuma mengandalkan keuntungan gitu.
mungkin juga akhirnya ada dapat tambahannya untuk akhirnya juga seperti ini kan kita harus ganti kan dari awal ya mungkin perlu juga jaga karyawannya supaya bisa bagi cakupannya yang bisa bekerja. Jadi nyaman. Nah, oke, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana sih sebenarnya perusahaan untuk karyawan bisnis. Menurut saya di sini perusahaan cukup terbuka ya bertanggung jawab, terutama terhadap karyawan. Kita memberikan upah yang sepadan sesuai standar regulasi dari pemerintah di UMR. Kita juga cukup terbuka tentang service charge, itu seperti uang pelayanan yang dapat dari karyawan, itu kita terbuka, datanya ada dan itu diterima setiap bulan untuk karyawan. Kita juga memisahkan mereka sesuai dengan standar tunjangan jam kerja masuk Indonesia. Berarti sesuai sama aturan hukum yang harusnya oleh secara regulasi yang kita dapatkan jam dari dakwaan sesuai. Berikut interview yang kami lakukan bersama dengan manajer Goodman di sini. Kita jadi belajar banyak tentang etika bisnis, mulai dari hukum yang berkaitan dengan etika bisnis. Tadi sempat Masnya udah menjawab ya, bahwa semua karyawan atau semua customer yang ingin belajar tentang kopi itu bisa, dan bagi karyawan baru yang bekerja di sini juga mendapatkan treatment yang baik. Salah satunya ketika mengalami masa probation, mereka akan dituntun dari nol hingga menjadi barista, dan ketepatan dalam menggaji karyawan serta juga jam kerja karyawan. Di sini tadi Mas juga bilang kita juga bisa jadi belajar bahwa mereka juga menggunakan idealis gitu, pemikiran yang idealis di mana semua juga dipikirkan tidak hanya keuntungan saja. Jadi 50% keuntungan, 50% juga terkait dengan etika bisnis. Contohnya jika customer ingin memberi pesan dan kritik terhadap baristanya, barista akan mendengarkan dan mereka akan mencoba untuk berubah. Memang tidak secepat itu, tapi mereka akan mengusahakannya gitu. Jadi secara customer, secara sosial, lingkungan, mereka akan memikirkan itu. Jadi tidak semuanya tentang keuntungan. Begitu saja yang kita bisa dapatkan hari ini. Sekian, terima kasih.